Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, ma'asyiras muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala. Dan masih dalam pembahasan yaitu riba, masih dalam pembahasan riba. Sampai pada penjelasan al-mu'allif hafizahullah ta'ala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ubadah as-Sabiq. Atau sebelumnya kita ulang lagi. Beliau mengatakan wa idza bi'a jinsun min hadhihi sittah, apabila diperjualbelikan salah satu jenis dari 6 jenis ini, yaitu al-zahab, emas, al-fiddah, perak, al-bur, gandum, asy-syair, juga gandum, at-tamr, kurma, dan milh, garam. Jadi ada 6 komoditi riba. Apabila ke-6 jenis ini diperjualbelikan bi ghairi jinsihi, dengan selain jenisnya, kadzahabin bi fiddatin, atau seperti emas dengan perak. Yang kalau kita bahasan kemarin, satu kategori beda jenis. Emas dengan perak itu satu kategori, sama-sama alat tukar, tapi beda jenis. Emas kita tahu lebih berharga daripada perak. Au burrin bi syairin, atau gandum bur dengan gandum syair. Jazat tafadulu, maka boleh ada selisih, yaitu timbangan ataupun takaran. Boleh berbeda timbangan atau takaran. Bisyartin an yakuna taqabudu fil majlis, dengan syarat adanya saling menerima di dalam majelis, serah terima di dalam majelis. Nah ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ubadah as-Sabiq, di dalam hadis Ubadah yang terdahulu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, maka apabila jenisnya berbeda-beda, apabila yaitu jenis-jenis ini berbeda-beda, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka silahkan kalian jual beli sekehendak kalian dengan syarat kontan. Yadan biyadin, tangan dengan tangan, artinya selah terima secara kontan. Naam, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kita baca dulu. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan fi hadits Ubadah inda Abi Dawud wa ghairihi, dalam hadis Ubadah yang diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya, beliau mengatakan wala ba'sa bi bai'idz dzahabi bil fiddah, tidak mengapa jual beli emas dengan perak. Wal fiddatu aktsaruhuma,
Sedangkan perak itu lebih banyak daripada emas. Peraknya 10, emasnya 1. Ya, jadi 1 gram emas ditukar dengan 10 gram perak. Ya, jadi peraknya lebih banyak daripada apa? Emasnya. Kata Nabi SAW, la ba'sa, tidak mengapa. Yadan biyadin, dengan syarat tangan dengan tangan, kontan. Wa amma nasi'atan fala, adapun apabila tertunda pembayarannya maka jangan. Emasnya 1 diberikan dulu, pembayaran peraknya 10 nanti ditunda. Ya, baik dicicil maupun langsung dibayar tetapi tidak kontan. Misalnya nanti sore atau besok, ya, emasnya saya terima, nanti pembayaran dengan peraknya besok misal. Itu namanya nasi'ah, ada penundaan pembayaran. Fala, maka jangan. Wala ba'sa bi bai'il burri bisya'iri wasyairu aktsaruhuma, dan tidak mengapa jual beli gandum bur, gandum yang jenis bagus, dengan syair, gandum yang jenis biasa. Wasyairu aktsaruhuma, sedangkan syair, gandum syair itu lebih banyak. Ya, misalkan burnya, gandum burnya cuma 1 kilogram ditukar dengan syair 5 kilogram. Jadi ada selisih apa? Timbangan. Ya, ada selisih berat. Maka ini tidak mengapa. Yadan biyadin, dengan catatan tangan dengan tangan alias kontan. Wa amma nasi'atan fala. Adapun apabila tertunda pembayarannya maka jangan. 6. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menegaskan kalau jual beli yaitu tukar menukar komoditi riba dan alat tukarnya itu sama kategorinya, maka wajib kontan. Dan kemarin kita telah terangkan kategori itu setidaknya ada 3. Yang pertama alat tukar, dan ini diwakili oleh emas dan perak di dalam hadis. Adapun sekarang bisa bertambah, adanya rupiah, dolar, mata uang yang lain. Maka ini semua apa? Satu kategori. Sedangkan kategori kedua adalah makanan pokok. Di dalam hadis disebutkan al-bur dan asy-syair. Kalau sekarang bisa beras dan mungkin juga jagung dan semisalnya. Sedangkan kategori ketiga adalah makanan tambahan. Kalau di dalam hadis disebutkan al-milh, yaitu garam. Dan sekarang mungkin juga bisa kita kiaskan dengan gula dan semisalnya. 6. Jadi apabila jual beli dalam satu kategori, maka tidak mengapa ada selisih nilai berat takaran, namun harus kontan. Emas dengan perak, maka tentu emas lebih mahal, sehingga 1 gram emas bisa sebanding dengan 10 perak. Emasnya 1, peraknya 10, maka ini diperbolehkan dengan syarat yadan biyadin, tunai. Kalau kita sekarang di masalah kontemporer, ya uang, tukar menukar mata uang. Ya, 1 real ditukar dengan 4.000 rupiah, perbandingannya jauh. 1 sebanding dengan 4.000. Ya, maka ini diperbolehkan dengan syarat kontan, tangan dengan tangan, pembayarannya kontan. Tidak boleh ada penundaan di dalam pembayaran. Ya, demikian pula kategori makanan pokok, beras, gandum, kurma, ini juga masuk ya di dalam contoh makanan pokok. Jadi kurma ditukar dengan beras. Kurmanya 1 kilo,
ditukar dengan beras 10 kilo. Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi syaratnya harus tunai. Ya, itu apabila sama kategori beda jenis. Nah, pembahasan berikutnya. Berkata al-mu'allif hafizahullah, wa idza bi'a jinsun min hadhihi sittah, apabila diperjualbelikan jenis-jenis dari 6 komoditi ini, bima yukhalifuhu fil jinsi wal illah, yang berbeda jenis dan illahnya. Illah ini yang tadi saya sebutkan sebagai kategorinya. Kadzahabi biburrin, seperti emas dengan gandum. Wa fiddatin bimilhin, perak dengan garam. Jazat tafadulu wan nasi'ah, maka boleh ada perbedaan nilai, timbangan ataupun takaran, dan juga boleh an-nasi'ah, pembayarannya tertunda. Ya. Taib. An Aisyah radhiyallahu anha, di antara dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farahanahu dir'ahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dalam waktu tempo atau dalam tempo waktu pembayaran, maka beliau menggadaikan baju besinya. Mana yang menjadi yaitu titik pembahasan di dalam hadis ini, Nabi SAW membeli apa? Makanan. Ya, antara gandum atau kurma. Termasuk komoditi riba bukan? Termasuk. Kategorinya apa? Makanan pokok. Dibayar tidak tunai. Kenapa? Karena Nabi menyerahkan baju besi sebagai alat gadai. Ingat, baju besi ini bukan sebagai alat pembayaran. Alat pembayarannya ya di zaman dahulu ya dinar atau dirham. Ya, jadi Nabi beli makanan, diterima makanannya, pembayarannya nanti. Pembayarannya tempo waktu. Nah, sebagai jaminan ini ada apa? Baju besi. Kalau baju besi, kalau ternyata tidak bisa membayar sampai pada temponya, baju besi bisa dijual lalu dijadikan sebagai alat pembayaran. Tetap pembayaran dengan mata uang di zaman itu. Baik itu apa? Dinar ataupun dirham, emas atau perak. Nah, berarti boleh, yaitu jual beli komoditi ribawi apabila beda kategori dan beda jenis, baik kontan maupun pembayaran tertunda. Ya, kalau sekarang kita mau beli beras, ya, beli berasnya 5 kilo, uangnya nanti sore, boleh. Beli kurma, ya, 1 kardus, nanti uangnya besok atau bulan depan, boleh. Karena apa? Beda kategori plus beda jenis. Nah, dari sini maka ada 3 inti pembahasan seputar hadis-hadis yang telah kita baca. Jadi ada kalanya satu jenis satu kategori. Emas dengan apa? Emas, ya kan? Perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, ya, dolar dengan dolar, satu kategori satu jenis. Maka syaratnya harus sama dan kontan, sama nilainya dan pembayarannya kontan, tukar menukarnya kontan. Ya, itu kalau apa? Sama jenis, sama kategori, beratnya harus sama, takarannya harus sama, nilainya harus sama dan kontan. Ya. Yang kedua, satu kategori beda jenis. Satu kategori beda jenis, seperti emas dan perak. Emasnya 1, peraknya 10. Rupiah dengan real.
realnya 1, rupiahnya 1000. Ada perbedaan apa? Nilai. Ya, boleh. Dengan syarat kontan, pembayaran tunai, yadan biyadin. Dan yang ketiga, yang terakhir, beda kategori, beda jenis. Emas dengan beras. Ya, rupiah dengan kurma. Rupiah dengan garam. Rupiah dengan gula. Maka perbedaan nilai itu boleh. 1.000 rupiah, 1.000. Misalnya berapa? 100.000 rupiah dibelikan apa? 20 kilo beras misalkan. Yang satu 100.000, yang satu 20 kilo. Jelas beda apa? Nilai dan berat. Demikian pula apa? Pembayarannya boleh tertunda. Boleh ngutang bahasa kita. Beli berasnya sekarang diambil, bayarnya besok. Beli kurma sekarang diambil, bayarnya besok. Nah, ini diperbolehkan. Ya, jadi ada 3 hukum terkait dengan pembahasan kita yang kita hendaknya apa? Memahami dengan baik. Baik. Kemudian wa qala al-Amir as-San'ani fi Subulis Salam. Al-Mu'allif membawakan penjelasan Imam As-San'ani dalam kitabnya As-Subulus Salam. Di dalam kitabnya Subulus Salam. Wa alam annahu tafaqal ulama. Ketahuilah bahwasanya para ulama bersepakat ala jawazi bai'i ribawiyyin biribawiyin, atas bolehnya jual beli barang ribawi. Perhatikan, barang ribawi sudah kita sebutkan ada 6 setidaknya di dalam hadis yang kita bagi menjadi 3 kategori: alat tukar, makanan pokok, dan makanan tambahan. Ini adalah apa? Barang ribawi. Boleh jual beli barang ribawi dengan barang ribawi la yusyariku fil jinsi, yang tidak sama jenis dan kategorinya, muajjalan wa mutafadilan, baik pembayaran tertunda maupun ada perbedaan nilai berat atau takaran. Ya, perbedaan nilai berat atau takaran. 1 dirham mungkin beratnya cuman beberapa gram, ditukar dengan emas 1 juta itu dapat berapa? 1 dinar itu 4,2,5 juta. 4,2,5 juta. Kalau seandainya 1 gramnya 1 juta. Kalau 1 gramnya itu berarti 1 dinar 4,2,5 juta. 4,25. 4.250.000. Bisa beli beras berapa ini? Berkintal-kintal ya, katakanlah ya, anggaplah 2 kintal gitu ya, anggaplah 2 kintal atau bahkan lebih, atau mungkin 1 ton atau setengah ton. Jelas perbedaan beratnya apa? Jauh ya. Dinar beratnya cuma beberapa gram ditukar dengan beras setengah ton misalnya, tapi itu boleh, sama-sama barang ribawi ya. Jadi boleh diperjualbelikan baik tunai maupun tertunda. Ya. 6. Kabai'i zahabi bil hintah, seperti jual beli emas atau seperti membeli antara emas dengan gandum. Wal fiddati bisyair, perak dengan gandum syair. Wa ghairihi minal makil, dan selainnya dari yang bisa ditakar, ya, bisa ditakar. Wala yajuzu. Nah, kemudian di sini pembahasan sedikit jamaah sekalian yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Wala yajuzu bai'ur rutabi bima kana yabisan, dan tidak boleh menjual rutab, kurma basah, bima kana yabisan, dengan kurma yang kering. Illa li ahli al-araya, kecuali bagi ahli araya. Siapa mereka? Wa humul fuqara alladzina la nakhla lahum, yaitu mereka orang-orang fakir yang tidak memiliki pohon kurma. Falahum an yashtaruhu min ahli nakhli rutaban, maka mereka boleh membeli
kurma rutab yang masih basah, di mana di pemilik kebun, pemilik pohon kurma, ya'kulunahu fi syajarihi, yang akan dia makan langsung dari pohonnya. Bi khirsihi tamran, dengan cara memperkirakan takaran kurma. Ya. Nah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al muzabanah. Apa itu? Wal muzabanatu bai'ut thamari bitamri kilan wa bai'ul karami bizzabibi kilan. Ya, yaitu jual beli kurma basah dengan kurma kering dengan cara ditimbang atau ditakar, dan menjual anggur basah dengan anggur kering yang kita kenal dengan nama kismis dengan cara ditakar. Taib. Jadi begini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwasanya jual beli barang ribawi itu harus sama takaran dan timbangan apabila sejenis, satu kategori satu jenis. Kita ambil kurma dengan kurma, satu kategori satu jenis, kurma dengan kurma. Nah, kurma ini kan macam-macam jamaah. Jangan kita bicara kurma basah dengan kurma kering. Kurma kering saja macam-macam. Ada sukari, ada apa? Ajwa, ada kurma apa lagi? Mijul, ada kurma apa lagi? Banyak dan warganya berbeda-beda. Maka kalau kita mengikuti kaidah ini, kalau mau tukar menukar kurma dengan kurma, maka harus sama takaran atau timbangannya dan kontan. Saya jual kurma sukari, antum jual kurma ajwa. Jual beli, ya berapa? Setengah kilo. Maka saya harus menyerahkan setengah kilo kurma sukari, antum menyerahkan setengah kilo kurma ajwa. Loh, harganya beda jauh. Ya kalau gitu jangan tukar menukar dengan cara langsung jual dulu. Ya, kurma Anda baru beli ke saya, atau saya jual dulu kurma saya baru beli ke Anda dengan uang atau dengan rupiah. Nah, kalau sudah rupiah dengan kurma, beda kategori, beda jenis. Boleh tunai, boleh tertunda. Ya. Nah, kembali ke permasalahan kita. Kurma dengan kurma itu harusnya sama takaran, timbangan, dan harus kontan. Nah, namun Nabi SAW mengecualikan. Boleh jual beli kurma dengan kurma, ada perbedaan. Secara asal tidak boleh. Harus apa? Sama timbangannya, takarannya. Mau itu kurma rutab yang basah ataupun kurma yang kering tamar yang kita makan selama ini. Kecuali ahlul araya, yaitu orang-orang fakir. Mereka tidak punya pohon kurma dan mereka ingin menikmati kurma basah. Namanya apa tadi? Rutab. Ya, sedangkan kurma basah ini yang punya cuman petani kurma, pemilik pohon kurma. Nah, bagaimana caranya agar mereka bisa memilikinya? Mereka bisa menukar kurma kering yang mereka miliki dengan kurma basah yang ada di pohon dengan cara menakar. Apa maksudnya menakar? Ada selisih. Ada selisih. Ya, kurma basah itu misalkan kalau dia dibiarkan kering, atau maaf, kurma basah itu kalau ditimbang langsung misalkan 1 kilo.
Tapi begitu diproses menjadi kurma kering, tamar yang kita makan itu bisa susut, ya kan? Awalnya berair, basah, lembab, habis setelah diproses jadi apa? Lebih kering, menyusut. Katakanlah setengah kilo kurma kering, misalkan. Maka hasil akhirnya boleh orang-orang fakir membawa setengah kurma kering tamar untuk ditukar dengan 1 kilo kurma basah yang namanya rutab. Bisa dipahami? Jadi ada kurma basah, rutab itu 1 kilogram kalau ditimbang langsung. Ya, secara asal nggak boleh ada perbedaan berat atau perbedaan takaran antara jual beli kurma, mau basah kering nggak boleh. Pokoknya kurma ya harus sama timbangan atau takarannya. Ini 1 kilo ya tukar dengan 1 kilo. Seperti tadi, ya saya punya sukari, antum punya ajwa, kita tukar menukar boleh 1 kilo sama 1 kilo dan langsung tunai. Tidak melihat harga. Karena sekarang yang ada adalah kurma dengan kurma. Nah, maka Nabi SAW melarang jual beli kurma basah dengan kurma kering apabila ada selisih berat. Tetapi Nabi SAW memperbolehkan ada selisih berat khusus bagi al-araya, yaitu mereka orang-orang fakir yang mereka tidak memiliki pohon kurma. Mereka punya simpanan kurma, karena kurma itu kan bisa disimpan lama. Jadi mereka punya simpanan kurma mungkin ya dari sedekah atau mereka dapat dari siapa, santunan. Pokok punya stok kurma banyak. Nah, mereka pingin ketika kurma itu sudah berbuah dan menjadi rutab, mereka pingin yang seger-seger. Tapi mereka nggak punya pohon kurma. Ya. Sedangkan kalau ditukar secara langsung, ya tentu akan ada perbedaan kualitas. Karena kurma yang masih basah rutab itu kalau dia dibiarkan dalam suatu proses sehingga menjadi tamar, maka akan susut beratnya. Nah, maka boleh menukar kurma kering atau tamar dengan kurma basah atau rutab meskipun selisih beratnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, anggaplah rutab 1 kilo, dia akan menjadi tamar kurma kering setelah diproses susut menjadi setengah kilo. Maka ini yang menjadi patokan. Orang miskin membawa setengah kilo kurma lalu ditukar dengan 1 kilo kurma basah atau rutab. Itu diperbolehkan, ya. Namun selain kondisi yang disebutkan atau selain orang-orang fakir yang mereka tidak memiliki pohon kurma, maka dilarang. Kembali ke hukum asal, kurma dengan kurma harus sama takaran maupun timbangannya. Taib. Kemudian wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, dan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan bagi sahib al-ariyah an yabi'aha bi khirsiha minat tamri, untuk menjualnya dengan takaran atau taksiran, dengan taksiran berupa at-tamr, berupa kurma kering. Wa inna manahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i rutabi bitamri li anna rutaba idza yabisa naqasa. Ya, dan sesungguhnya jadi saya salah tadi ya. Jadi secara mutlak kurma basah itu tidak boleh ditukar dengan kurma kering. Kalau mau beli kurma basah harus pakai alat tukar yang lain. Tidak boleh ditukar dengan kurma kering secara mutlak, kecuali sahib al-ariyah.
Artinya begini. Kalau ada orang kaya, dia punya pohon kurma, tapi saat itu belum berbuah, belum tumbuh buah kurma sehingga bisa dinantikan rutopnya. Jadi proses buah kurma berbuah itu sebelum jadi kurma yang kita makan, terlebih dahulu mereka itu menjadi rutop. Kurma yang basah, gak kering seperti yang kita makan. Jadi benar-benar basah. Meskipun kadar basahnya berbeda-beda antara usia pemetikan dengan yang satu dengan yang lain. Nah, ada orang kaya, dia punya pohon kurma tapi belum berbuah, dan dia punya stok kurma kering banyak karena dia sudah memproses kurmanya. Lalu dia ingin makan rutop. Dia lihat tetangganya kurmanya sudah berbuah. Karena dia pedagang kurma, daripada beli pakai uang, nih saya punya 1 kardus kurma kering, saya tukar ya sama rutop yang sedang berbuah milikmu, maka ini mutlak tidak diperbolehkan. Mutlak tidak diperbolehkan. Ya, kalau beli pakai uang boleh, karena sudah beda lagi, beda aja jenis. Ya, uang dengan kurma beda jenis, bahkan beda kategori lagi. Nah, sedangkan kurma dengan kurma meskipun beda kering dan basah, ini mutlak tidak diperbolehkan. Satu-satunya kondisi yang diperbolehkan untuk tukar menukar kurma basah dan kering, orang apa tadi? Orang miskin. Dia nggak punya kurma, dia nggak punya pohon kurma, dia punyanya stok kurma. Karena kurma kering mudah didapat, sedangkan rutop tidak bisa sewaktu-waktu. Dia ada musimnya, musim panen awal. Ya, nah orang miskin pingin rutop, pingin yang segar-segar, tapi dia nggak punya alat tukar seperti uang dan sebagainya. Maka dia boleh menukar kurma yang dia miliki kering itu, ditukar dengan rutop, dengan taksiran. Apa itu taksiran? Kalau rutop ini kering, kira-kira berapa beratnya? Nah, itu taksiran. Ya, kalau rutop ini kering, kira-kira ditaksir beratnya berapa? Anggaplah kalau 1 kilo rutop basah, keringnya jadi 1/2 kilo. Nah, kasihkan 1/2 kilo kurmamu ditukar dengan 1 kilo kurma rutop atau basah. Nah, ya, dan Nabi SAW melarang ini, jual beli kurma rutop dengan kurma tamr. Kenapa? Li'anna rutoba idza yabisah naqasa. Karena rutop itu kalau sudah kering dia akan susut, beratnya akan susut. Adzan ya. Baik, bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi SAW melarang jual beli kurma basah dengan kurma kering, dengan alasan kurma basah itu apabila dia diproses atau dibiarkan hingga menjadi kering, maka dia akan menyusut. Ya, sehingga nanti pada akhirnya kalau disamakan antara berat kurma basah dengan kurma kering, maka nanti pada akhirnya tidak menjadi sama. 1 kilogram kurma basah ditukar dengan 1 kilogram kurma kering. Maka dalam jangka waktu tertentu, mungkin 1 pekan, kurma basah itu akan menyusut beratnya, sehingga tidak menjadi sama. Oleh karena itu dilarang jual beli kurma basah dengan kurma kering. Tapi kalau jual beli kurma basah dengan selain kurma, ya seperti apa tadi? Uang,
Atau satu kategori lah, apa contohnya? Beras. Ya kan? Sama-sama makanan pokok, tapi beda kategori, beda jenis, sahih ya. Satu kategori sama-sama makanan pokok, beda jenis. Maka berasnya 10 kilo, mau kurma basah mau kurma kering boleh 1 kilo. Kenapa? Karena sudah beda jenis, jadi boleh ada perbedaan berat. Ya. Jadi beli kurma basah 1 kilo. Berapa? Dengan 10 kilogram beras. Tukar menukar. Boleh? Boleh. Tapi syaratnya apa tadi? Tunai. Karena sama-sama satu kategori. Ternyata beberapa hari kurma basahnya ini apa? Mulai menyusut karena sudah mulai kering. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena antara kurma dengan beras itu beda jenis. Nah, tapi kalau sesama jenis maka dilarang antara kurma basah dengan kurma kering. Alasannya tadi apa? Kurma basah itu bisa menyusut. Tayyib. Kemudian an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an bai'ir rutabi bitamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tukar menukar, jual beli antara rutab dengan kurma. Faqala, maka beliau menjawab, ayang rutabu idza yabisa, apakah rutab itu akan surut atau akan susut apabila mengering? Qalu, para sahabat berjawab, na'am, iya. Fanaha an dzalik, maka beliau melarangnya. Jadi beliau melarang secara apa? Mutlak jual beli kurma basah dengan kurma kering. Kecuali bagi orang apa tadi? Orang fakir, orang miskin, yang mereka tidak punya pohon kurma dan mereka pingin kurma basah, mereka hanya punya kurma kering, maka boleh ditukar dengan cara ditaksir. Ya, akhirnya apa? Ada selisih, kurma keringnya setengah kilo, kurma basah setengah kilo. Karena memang sudah ditaksir, kalau kurma itu mengering, beratnya akhirnya menjadi sama-sama setengah kilo. Taib, yang terakhir dari pembahasan tentang riba, berkata al-mu'allif hafidhahullah, wala yasihu bai'u ribawiyyin bi jinsihi, dan tidak sah jual beli barang ribawi yang sejenis, wa ma'ahuma au ma'a ahadihima min ghairi jinsihima, dan ada bersama keduanya atau salah satu dari keduanya yang selain jenis dari keduanya. Langsung kita baca hadisnya. An Fadalah bin Ubaidin, dari Fadalah bin Ubaid, qala, ia berkata, ishtaraitu yauma Khaybar, saya membeli pada saat perang Khaybar qiladatan, kalung emas ya, bithintai atau biithnai asyara dinaran, dengan 12 dinar. Ya, jadi kalung emas ditukar dengan dinar. Sama-sama emas harus apa? Sama apa? Timbangannya atau takarannya. Ya, jadi 10 dinar itu kurang lebih ya 10 dinar 10 keping, 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram. Berarti kalau 10 dinar 42,5 gram, begitu ya, 42,5 gram. Nah, berarti berat kalung tersebut ya segitu ya. Bedanya apa? Kalau dinar itu berbentuk apa? Koin. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. 10 dinar 10 koin. Yang mana satu koinnya itu kurang lebih timbangannya berapa tadi? 4,25 gram. Nah,
beli kalung dengan dinar. Kalungnya apa? Emas. Nah maka kalung itu harusnya beratnya juga sama. Setidaknya 42,5 gram. Nah ternyata pada kalung tersebut fiha zahab wa khirs. Di dalamnya ternyata ada emas dan juga ada mutiaranya. Fafassaltuha, maka aku pun apa istilahnya itu memisahnya. Jadi aku pisahkan antara emasnya dengan mutiaranya. Fawajadtu fiha aktsara min 12 dinaran. Maka aku jumpai ternyata ini lebih dari 12 dinar. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau menjawab, la tuba'u hatta tufsal atau hatta tufassal. Janganlah kalung seperti ini dijual hingga ia dipisah. Artinya dipisah emasnya dan mutiaranya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi gambarannya mungkin seperti ini yang saya pahami. Ada kalung emas bercampur dengan mutiara. Dan zaman dulu mungkin mereka tidak memiliki timbangan atau ya pokoknya sekedar lihat ini berapa, tak tuku nih 10 dinar, nah gitu lah. Karena melihat apa? Ini bukan murni emas, ada mutiaranya. Jadi seakan-akan sahabat ini mungkin merasa ini sudah menjadi produk lain, karena sudah bukan apa? Murni emas. Ya mungkin yang ada di benaknya, kalau ini produk lain maka kita boleh jual beli sesuka kita, tawar menawar. Ada kalung bagus, ada emas, ada mutiara, ada intan, ada ini. Tak tuku nih 12 dinar, selesai. Setelah dibawa pulang dipreteli, emasnya dipisah dengan mutiara. Ternyata emasnya melebihi berat 12 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan jangan jual beli secara itu hingga dipisah. Artinya apa? Kalau itu emas, ya jadi kalung itu apabila ada emasnya, demikian pula ada material yang lain, maka dipisah dulu. Berarti apa? Kita enggak boleh membeli kalung emas dengan emas apabila ada perbedaan berat. Ya, apabila ada perbedaan berat. Dalam kasus tadi ya berarti apa? Kalung itu harus dipreteli dulu, lalu yang bagian emas ditimbang berapa gram ini? Ternyata misalkan ya 10 atau 42,5 gram. 42,5 gram itu sebanding dengan 10 dinar. Baru boleh jual beli. Ya. Tapi kalau ada emas yang bercampur dengan perak, bercampur dengan besi, gampangnya Pak ya, gampangnya kita nemu barang lowaan. Kita nemu barang lowaan. Katakanlah apa mungkin jam ya. Laki-laki nggak boleh kan pakai jam emas. Katakanlah ada jam emas. Ada jam emas. Kalau dia dijual dengan berat gram-graman, maka keluarnya harga emas. Nah supaya nggak keluar harga emas, sudah tak beli semua ini. Ini kan nggak cuma emas saja, ada emasnya, ada plastiknya, ada apanya, besinya, ada mungkin bahan lainnya. Wes tak beli berapa? 1 juta wes. Boleh nggak? Boleh. Kok bisa? Uang. Beda jenis. Yang jadi masalah kalau dibeli dengan emas. Gimana gambarnya? Punya cincin. Kebetulan cincin ini beratnya 2 gram. Sedangkan ini emas ini
Orang ini udah tahu ini kalau dipreteli keluar itu paling enggak 10 gram atau 5 gram lah. Plastik, besi dan lain sebagainya, buang aja nanti. Tapi dia sok-sok jamu tak beli jam bekas gitu ya. Ono emas iki, halah emas piro sih? Tak tukar emas wungkul 2 gram. Nih. Mana jamnya sini? Ya wis lah. Dapat kita jam. Di preteli temenan keluar 5 gram. Enggak boleh. Kenapa? Karena tukar menukar sesama jenis. Tapi kalau uang 1 juta, fabi'u kaifa syi'tum, silakan kalian jual beli dengan perbedaan nilai selama tunai. Ya, selama tunai. Nah, silakan kita kiaskan dengan material-material perabot-perabot emas-emasan gitu ya. Entah itu cangkir emas, jam emas, pena emas, ya. Apalagi yang emas-emas itu ya, gigi emas mungkin. Kalau kita mau tukar menukar dengan emas, ya cincin, gelang yang jelas-jelas wungkul emasnya, maka harus sama, ya. Nah, jadi tidak boleh menukar emas dengan emas yang bercampur dengan material yang lain, kecuali harus benar-benar dipisah terlebih dahulu agar beratnya nanti sama, tidak ada yang terzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala, pembahasan yang baru dalam Kitabul Buyu' yaitu al-muzara'ah. Al-muzara'ah itu kurang lebih ya usaha bersama dalam pertanian atau perkebunan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang disampaikan. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, tukar menukar uang antar keluarga, gitu ya? Antar keluarga itu kadang-kadang atau seringnya sakarepe dhewe. Ya. Mas, tukar 5 ribuan 2. Saya punyanya wungkul 10.000 gitu misalnya. Ya. Ternyata enggak ada. Adanya berapa misalkan? 8.000, 2.000-an 4 gitu ya. Ya wis, 10.000-nya ditaruh di dompet kita, istri ngambil 8.000. Atau dengan anak dan sebagainya. Nah, apakah ini termasuk di antara riba yang dilarang? Dalam artian riba fadl, karena ada beda nilai. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang muamalah kita dengan sesama anggota keluarga kita apakah sama dengan orang lain? Artinya kita memperlakukan ini juga enggak kepada teman, kepada orang lain? Kira-kira? Yang saya tahu tidak. Kalau sama teman dihitung. Kurang 2.000. Ya, kalau sama istri ya anak itu, apalagi anak. Harta anak, harta orang tua. Jadi wallahu a'lam bishawab, saya rasa dalam hal ini tidak masuk bab kita. Kenapa? Karena muamalah kita dengan istri kita ya sebenarnya bukan tukar menukar seperti pada orang umumnya. Artinya apa? Ya kita memberi atau kita ngalahi dan lain sebagainya. Dan tentu ini berbeda. Saya rasa ini berbeda ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang disampaikan? Masya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Pernah kita bahas ya, kalau emasnya kadarnya beda, maka disamakan dulu. Disamakan dulu gimana? Emas 24 karat itu nilainya kalau dirupiahkan misal 1 juta. Sedangkan emas 22 karat 1 gram kalau dirupiahkan berapa? Hah? Anggap 800 gitu ya. Maka berarti antara emas 24 karat dengan emas 22 karat, Allahu a'lam bishawab, ada perbedaan. Jadi tidak bisa ditukar secara langsung karena apa? Nilainya berbeda. Tingkat kemurniannya berbeda. Oleh karena itu menjadikan emas 24 karat sebagai patokan. Ya. Dan lebih amannya ya tentu dijual terlebih dahulu. Emas 22 karatnya dijual, dapat uang berapa, baru dibelikan emas 24 karat. Ya. Karena setahu saya emas yang benar-benar emas ya tadi yang 24 karat. Adapun yang 22 karat ya mungkin belum dianggap sebagai emas ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Taib. Zaman dahulu belum mengenal teknologi 24 karat gitu ya. Pertanyaannya 22 karat yang sekarang kita tahu itu sebenarnya gimana sih penjelasannya? Ada yang tahu? 18 karat itu apa ya maksudnya? Campuran dengan logam lain. Nah, berarti kembali kepada yang tadi. Iya. Tapi gimana misahnya? Jadi kalau yang ini 24 karat murni 1 gram. Yang ini 22 karat 1 gram juga. Maka sebenarnya dia itu tidak sampai 1 gram 24 karat gitu ya. Nah kalau di zaman dulu saya rasa mungkin tidak ada campuran-campuran itu, sehingga emas ya emas. Ya, emas ya emas. Jadi lebih mudah dahulu. Justru sekarang ini dengan adanya campuran menjadi rumit. Itu yang menjadi masalah. Akhirnya kita mengacukan kepada emas yang murni 24 karat. Nah, itu cukup susah. Ya, cukup susah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Cukup nampaknya ya. Baik, kita akhir sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.